Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara dan saudari sekalian, rahimakumullah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup di atas dunia ini dalam keadaan memiliki iman, dalam keadaan badan yang sehat, tubuh yang kuat, dan alhamdulillah masih diberikan semangat untuk terus melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sudah berada di akhir-akhir atau penghujung bulan Ramadan yang lebih kurang 2 hari lagi akan segera meninggalkan kita. Salawat dan salam kita doakan untuk Rasulullah, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam satu surga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian, hari ini seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Hafiz, barangkali hari sebelum hari terakhir ya Ustaz ya. Barangkali hari ini hari Rabu, besok hari Kamis kita terakhir untuk mengikuti kajian tadabbur ini selama bulan Ramadan. Karena bisa jadi sebagian Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, ada yang berhari raya mengikuti majlis tarjih Muhammadiyah yang berhari raya insya Allah di hari Jumat. Atau mungkin barangkali juga keputusan pemerintah dan afiliasi organisasi Islam yang lain berhari raya di hari Sabtu. Ala kulli hal, kita insya Allah akan selesaikan besok program kita selama bulan Ramadan ini, yang tentunya seperti mungkin sudah disampaikan juga oleh Ustaz Hafiz sebelumnya, kita insya Allah akan terus berupaya melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran ini. Karena perkara mentadabburi Al-Quran, perkara mencari dan mengetahui makna Al-Quran bukan sebatas dengan bulan Ramadan saja. Memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, namun tentunya setelah bulan Ramadan ini meninggalkan kita, kebutuhan kita untuk mengetahui isi kandungan dan ajaran daripada Al-Quran ini akan semakin lebih besar lagi. Karena kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Iblis, syaitan telah dilepas kembali oleh Allah, sehingga kita memerlukan kembali atau lebih sangat memerlukan lagi panduan dan pedoman di dalam hidup agar kita tidak tergelincir mengikuti langkah-langkahnya syaitan seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Hari ini kita masuk untuk mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 172 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sebelumnya kita telah membahas di ayat 171, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk memakan apa-apa yang ada di atas buminya ini berupa makanan yang halal, begitu juga lagi baik, dan Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat kerusakan, kejahatan, dan berbuat yang mungkar, dan juga untuk mengucapkan apa-apa yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Demikian juga Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, seperti perumpamaan binatang yang ketika diteriaki, ketika dihardik atau diberikan suatu suara kepadanya, dia mendengarnya, ya, dia mendengarnya, namun dia tidak memahami apa maksud dan tujuan daripada ungkapan tersebut. Dan Allah memerintahkan kita, mereka seperti orang yang tuli, buta, dan bisu, dan tidak mengerti apa yang diucapkan kepada mereka. Lalu kemudian dalam ayat berikutnya, ayat 172, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah ulangi kembali, ya. Kalau kemarin kepada orang yang beriman, kepada seluruh manusia, diperintahkan oleh Allah untuk memakan yang baik dan yang halal. Maka kepada orang beriman sudah tentu dia akan mencari yang halal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik
dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Makanlah yang baik-baik, ya, yang menyehatkan, yang tentunya tidak membawa mudarat kepada tubuh kita, ya. Dan dalam hal ini tentunya kita membutuhkan ilmu atau wawasan untuk mengetahui mana yang baik. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa bertanya kepada pakar gizi, kepada pakar kesehatan, kepada dokter, apa makanan yang baik untuk diri kita masing-masing. Karena yang baik buat orang lain belum tentu baik untuk kita. Dan begitu juga sebaliknya. Apalagi kalau tubuh yang sudah kita pakai beberapa tahun, ya. Ada yang mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 atau mungkin 70 tahun, sesuai dengan sunnatullah. Ketika Allah jadikan kita terlahir di atas dunia ini, waktu kita kecil dalam keadaan sehat, kuat, kemudian remaja, kemudian dewasa, menikah, dan kemudian lama-kelamaan menua kembali, dan Allah kembalikan kembali kepada posisi ketika waktu kita kecil dulu, di saat kita tidak memiliki daya dan upaya yang hanya bisa dibantu oleh kedua orang tua kita. Begitu juga kita ketika telah menua, maka kita pun juga akan kembali kepada kondisi lemah seperti dahulu. Nah, tentunya seiring dengan umur, usia, maka faktor makanan ini juga menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Makanya Allah mengatakan, makanlah yang baik-baik daripada yang kami rezekikan kepadamu. Yang tidak baik, lebih baik tidak usah dimakan, ya. Meskipun mungkin sesuatu itu halal. Halal dari zatnya, halal daripada cara mendapatkannya, tapi kurang baik. Kurang baik atau memberikan mudarat bagi tubuh, karena tubuh yang sudah mulai hidup alarmnya di sana, ya. Ketika makan jeroan terasa sakit di kaki, ya, di lutut, ya, karena asam urat. Begitu makan daging kambing kebanyakan langsung kolesterolnya naik. Maka meskipun dia baik, maka tentunya firman Allah di sini harus dipahami, makanlah apa yang baik-baik untuk kita sesuai dengan keadaan tubuh kita dari yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki. Kemudian washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lalu bersyukurlah kalian kepada Allah, wahai sekalian orang yang beriman, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian memang menyembah kepadanya. Bersyukur, ya. Syukur di sini digandengkan dengan perintah untuk makan yang baik-baik. Artinya ketika kita memakan suatu makanan yang Allah berikan kepada kita, ya, baik kita dapatkan dengan susah payah atau dengan mudah, maka kewajiban kita adalah untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kita diminta untuk ketika makan itu menyebut nama Allah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian juga membaca doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya. Dan kemudian ketika selesai makan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Karena kita mendapatkan makanan, ya, dan segala macam yang kita nikmati berupa makanan dan minuman semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Dan tentunya di antara cara bersyukur adalah tidak melakukan perbuatan yang mubazir, ya. Tidak makan berlebihan, kemudian diambil di piring kita semua menu, ya, yang sering kita lihat biasanya dalam acara-acara pesta, acara-acara resepsi. Orang mengambil semua menu di piringnya, kemudian yang dia sentuh sedikit saja, habis itu terbuang menjadi sampah. Waliyazubillah. Ini juga tidak termasuk cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur diantaranya adalah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir, terutama dalam mengkonsumsi makanan. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam ayat berikutnya, ayat 173, Allah mengatakan, kalau tadi di atas Allah perintahkan kita makanlah semua yang baik-baik yang ada di bumi dan bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya innama harrama alaikumul maitata. Makan semua yang baik-baik, ya, yang baik bagi kita, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Allah bebaskan kita untuk menikmati dunia ini, hidup ini semua, di atas dunia, bumi ini, apa yang Allah tumbuhkan, apa yang Allah berikan, hamparkan, silahkan kita makan semua, ya. Tidak seperti yang dulu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, ya, yang mengharamkan beberapa makanan, mengharamkan daging sapi, tidak meminum susu onta, ya, tidak makan daging onta dan lain sebagainya. Maka kita umat Islam diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar. Tidak ada yang dilarang oleh Allah, tidak banyak yang dilarang oleh Allah, kecuali ada beberapa hal, kata Allah. Innama harrama alaikum. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, innama itu sesungguhnya hanya, Allah itu mengharamkan di atas kalian, yang pertama adalah al-maitata,
yaitu sesuatu yang sudah menjadi bangkai, sesuatu yang tidak sempat disembelih ketika dia hidup, ya. Semua yang sudah menjadi bangkai, meskipun dilihat dagingnya masih segar, tapi karena dia meninggal dalam keadaan tidak disembelih langsung oleh orang yang akan memakannya atau oleh orang lain, ya, artinya dia mati dalam keadaan menjadi bangkai, tidak karena disembelih, maka ini diharamkan untuk dimakan, kecuali bangkai ikan. Ya, ikan tentunya sering kita beli di pasar sudah dalam keadaan mati, ya, sudah menjadi bangkai dalam tanda kutip. Nah, ini untuk ikan dikecualikan. Kecuali kalau dia sudah menjadi bangkai, sudah membusuk, ya, ada ulatnya, ya. Itu tentu babnya adalah bab sesuatu yang menjijikkan, ya. Tapi pada dasarnya ikan meskipun sudah mati, bukan mati karena kita sembelih lehernya, ya, karena ikan nggak mungkin juga disembelih, kan. Ikan mati biasanya karena tidak ada oksigen lagi. Nah, dia dihukum juga sebagai bangkai, tapi tidak termasuk kepada bangkai yang diharamkan untuk dimakan. Bangkai yang diharamkan selain ikan tentunya, ya. Selain ikan. Kemudian waddama, yang diharamkan yang kedua adalah darah, ya. Darah, baik darah yang menggumpal, yang dimakan, yang dimasak, atau darah yang untuk diminum, darah apa saja. Darah ular kobra kah, darah macam-macam sekarang orang mencari-cari sesuatu untuk obat, sesuatu untuk ilmu kebal, ilmu macam-macam, ya. Sehingga yang diminum pun sesuatu yang aneh-aneh begitu. Bahkan darah ular, darah tikus, atau Allahu alam, ya. Yang penting semua yang bersifat darah itu haram bagi kita untuk memakannya. Kemudian yang ketiga, walahmal khinzir, dan daging babi, ya. Meskipun di sini yang dimaksud adalah laham, daging, bukan berarti selain daging, tulang, misalkan tanduk atau taring itu tidak haram. Babi itu haram semuanya, ya. Di sini Allah sebut laham karena biasanya yang dicari manusia daripada babi itu adalah dagingnya. Yang konon katanya oleh sebagian orang dianggap daging yang paling enak begitu. Allahu alam. Kita tidak ingin tentunya mencicipinya barang sedikit pun, meskipun dikata enak atau bagaimanalah rasanya, ya. Karena Allah haramkan daging babi ini. Kenapa Allah haramkan? Ya, tentunya dengan segala macam hikmah yang telah Allah siapkan di belakangnya, ya. Dalam penelitian banyak disampaikan bahwasanya daging babi itu terdapat di sana berupa cacing pita yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan ada juga yang mengatakan ketika seseorang terlanjur atau memakan daging babi, maka secara tidak langsung maka penyakit akhlak babi itu atau sifat buruknya babi itu juga akan menular kepada orang tersebut. Di antara yang disampaikan oleh para ilmuwan, oleh para ulama, di antara sifat buruknya babi yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain pun, bahwasanya babi itu tidak memiliki sama sekali perasaan cemburu. Tidak memiliki ghirah, ya. Tidak memiliki rasa cemburu jika wanitanya digoda, jika anak perempuannya digoda, atau melakukan perbuatan yang maksiat. Dia sama sekali tidak memiliki rasa ghirah, rasa cemburu. Nah, itulah kenapa orang-orang yang suka makan daging babi ini, bagi mereka biasa saja. Istrinya pergi dengan orang lain, anak perempuannya dibawa, digandeng oleh laki-laki lain yang tidak sah baginya. Wallahu alam, barangkali di antara penyebabnya adalah karena seringnya memakan daging babi, sehingga sifat dan karakter babi itu juga menular kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat yang diharamkan juga oleh Allah adalah wama uhilla bihi li ghairillah, dan semua yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, ya. Semua yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi meskipun yang dimakan itu daging sapi kah, daging ayam kah, apa saja binatang-binatang ternak yang bisa kita makan, yang halal, tapi karena penyembelihannya tidak menyebut nama Allah, karena disembelih oleh orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah, maka semua daging tersebut menjadi haram untuk kita makan, kecuali sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, sembelihannya ahlul kitab. Sembelihannya ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Meskipun kita juga kemarin sudah membahas apakah mereka masuk kategori ahlul kitab yang hidup pada hari ini atau tidak. Tapi para ulama menyimpulkan, toh juga ahlul kitab yang ada pada zaman Nabi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga merupakan ahlul kitab yang sudah tersesat. Yang sudah tersesat dari sisi akidah, dari sisi ibadah dan akhlak mereka, ya. Namun waktu itu Rasulullah SAW mengizinkan kepada umatnya untuk
ya di dalam Al-Qur'an itu ya. Di dalam Al-Qur'an dalilnya yang menghalalkan umat Islam untuk makan daripada masakan orang-orang ahlul kitab ya. Yang jelas halal tentunya, bukan daging babi ya, seperti yang dimakan oleh tetangga sebelah begitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sesuatu yang disembelih selain menyebut nama Allah ya. Baik maksudnya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah sama sekali, karena mungkin lupa atau mungkin karena binatang itu mati, tidak sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sehingga statusnya menjadi bangkai, atau mungkin dia disembelih dengan baik-baik tapi yang disebut bukan bismillahirrahmanirrahim ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi yang disebut katakanlah demi dewa Zeus misalkan, atau demi dewa apa begitu ya, atau demi sesuatu yang dianggap agung selain Allah Subhanahu wa taala, maka binatang sembelihan yang berasal daripada proses penyembelihan seperti ini haram hukumnya untuk kita makan, meskipun pada dasarnya dialah sapi, ayam, ya kerbau, onta dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam lanjutan ayat ini Allah memberikan suatu kaidah ya, suatu kaidah atau tuntunan yang ayat sepenggalan kata ini menjadi rumusan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Kata Allah, meskipun ada beberapa makanan yang Allah haramkan, namun kata Allah, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Namun demikian, meskipun dihalalkan bagi kita mayat bangkai ya, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah, namun maka siapa yang terpaksa, siapa yang terpaksa di sini tentu maksudnya adalah baik dia terpaksa karena kondisi atau dipaksa. Ya, terpaksa karena kondisi tidak ada lagi yang akan dimakan. Kalau dia tidak makan, maka dia bisa menjumpai kematian, atau mungkin dia dipaksa, diancam dengan senjata, harus makan sepotong daging yang diletakkan di depannya, dan dia dikasih tahu kalau itu ada daging babi, namun karena ditodongkan senjata di kepalanya, dia pun harus memakannya. Di antara makanan-makanan yang tadi kita sebutkan. Namun syaratnya adalah betul-betul dalam keadaan terpaksa, dan ghaira baghin wala 'adin, dan dia sebetulnya tidak menginginkannya, wala 'adin, dan dia juga tidak melampaui batas. Artinya jangan mentang-mentang karena dipaksa terus memakannya dengan lahap begitu. Memakannya dengan penuh lahap dan penuh nafsu, dan kemudian juga yang diambil bukan sepotong dua potong, dinikmatin satu panci begitu. Nah, ini bukan terpaksa lagi tentunya. Ini sudah jatuh kepada menikmati dan menyenangi. Maka kaidah ini tidak berlaku lagi bagi orang tersebut. Ya, makanya begitu juga ketika perbuatan-perbuatan yang lain ya, seorang yang dipaksa untuk berbuat maksiat misalkan begitu ya, dia tidak bisa dikatakan terpaksa kalau seandainya dalam kondisi itu dia masih bisa memilih ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada pilihan sama sekali yang membawa kepada ancaman harta ya, kepada ancaman jiwa, kehormatan dan keluarga, maka dalam kondisi seperti ini Allah memberikan rukhsah ya, dan Allah Maha mengetahui tentunya apakah betul kita sudah masuk ke dalam ranah keterpaksaan tersebut, ittirar tersebut atau tidak ya. Nah, kalaupun seandainya sudah masuk, maka syaratnya tidak boleh melakukannya dalam keadaan menginginkannya, dalam keadaan penuh sukacita dan senang, menikmati, dan begitu juga tidak boleh melampaui batas, berlebih-lebihan ya. Makalah mungkin karena terpaksa harus dimakan sepotong saja yang membuat kita tidak mendapatkan mudarat ya. Kemudian fala itsma alaih, maka kepada orang yang terpaksa ini dan dia terpaksa tidak berlebihan dan tidak dalam keadaan bersemangat memakannya, maka orang tersebut fala itsma alaih, dia tidak mendapatkan dosa ketika memakannya atau meminumnya atau melakukannya ya, baik perbuatan, baik makanan maupun minuman ya. Seperti orang yang dipaksa, kalau perbuatan contohnya bagaimana? Seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan seperti yang banyak terjadi waktu ketika terjadi perang di Suriah ya. Ada orang-orang Sunni yang dipaksa untuk sujud kepada fotonya Presiden Suriah Bashar al-Assad, ada yang disuruh merubah syahadatnya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah, tidak ada Tuhan selain Asad, begitulah, nauzubillah, astagfirullahalazim ya. Nah, hal-hal seperti ini, dan mereka kalau tidak mengucapkan kata-kata tersebut, ditodong dengan senjata dan ditembakkan ke kepalanya, maka dalam keadaan seperti ini berlakulah kaidah ini. Barang siapa yang terpaksa
tidak menginginkannya dan tidak berlebihan melakukannya, fala itsma alaih. Tidak ada dosa baginya, innallaha ghafurur rahim. Nah, subhanallah ya Bapak dan Ibu. Ini sebetulnya bukti agama Islam itu adalah agama yang rahmah ya. Agama yang sangat mengerti dengan kondisi kehidupan manusia. Karena dalam hidup ini kadang-kadang kita menemukan situasi dan kondisi yang membuat kita sangat terpaksa. Tidak ada pilihan lain ya. Tidak ada pilihan lain untuk tidak melakukannya, maka berlakulah kaidah ini, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih, innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang ya. Kemudian berikutnya kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan di dalam Alkitab, daripada Alkitab berupa ayat-ayat dan firman-firmannya dan ajaran-ajarannya. Dan tentunya ayat ini kembali menyitir keadaan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman dengan Allah, mengikuti ajaran agama Rasulullah, dan kemudian mereka menyembunyikan kebenaran apa yang ada di dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, yang semuanya mengatakan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, lalu mereka sembunyikan. Kemudian wayashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka dengan menyembunyikan itu seakan-akan mereka membeli dengan perbuatan mereka itu thamanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit. Mereka menyembunyikan itu, gantinya apa? Gantinya mungkin mereka elu-elukan oleh pengikutnya, mungkin barangkali tidak ditinggalkan oleh supporternya, atau mungkin dia diberikan jabatan khusus ya. Yang penting dia harus menyembunyikan kebenaran. Nah, tentunya ini juga berlaku kepada orang-orang di zaman kita saat ini. Orang-orang yang duduk di pemerintahan ya, yang memperturutkan hawa nafsu penguasa, hawa nafsu pemilik pemilik modal. Kemudian dia mengeluarkan statement-statement yang mendiskreditkan agama, mendiskreditkan ulama dan umat Islam, hanya untuk mendapatkan kelanggengan jabatan, posisi, atau mungkin uang dan materi. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dia pelintir, dia cari tafsiran-tafsiran yang membenarkan apa-apa yang dia ingin sampaikan. Ya, dia temui ulama-ulama yang hanya memperturutkan juga syahwatnya, ya, ulama-ulama su. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengan yang ayat-ayat Allah tadi itu harga yang sangat sedikit, ya, dunia yang sangat sedikit. Maka kata Allah, ulaika, mereka itulah orang-orang yang masuk dalam golongan yang tadi kita sampaikan, ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidaklah yang mereka makan di dalam perut-perut mereka itu kecuali bagaikan api neraka. Masya Allah ya. Orang makan api itu gimana Bapak dan Ibu ya? Yang dimakan justru api bara dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang kesannya bagi mereka itu suatu kenikmatan. Maka bagi Allah, kata Allah, mereka itu sesungguhnya tidaklah yang mereka makan itu di dalam perut-perut mereka kecuali bara api ya, api yang akan nanti kelak tentunya di akhirat ya, yang akan dimasukkan ke dalam mulut mereka, dibuka dengan paksa oleh para malaikat, dimasukkan bara-bara api ya, yang mendidih, dimasukkan ke dalam perutnya sehingga menggelegaklah seluruh anggota tubuhnya, tembus di ususnya dan terburai semuanya dalam keadaan membusuk, dimasukkan oleh bara api neraka. Kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah pun tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak, jangankan Allah berbicara, memandang pun tidak. Dalam ayat lain, wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak mau memandang kepada mereka dan tidak berbicara kepada mereka. Kenapa Allah katakan begini? Karena kadang-kadang meskipun orang itu bersalah ya, dan dia merasa dia akan dihukum, tapi kalau tuannya berbicara kepadanya, seakan-akan ada harapan untuk dimaafkan. Ada harapan untuk bisa menyampaikan alasan-alasan. Ada harapan untuk memohon, ya, memelas, jangan diazab. Tapi di sini Allah mengatakan, wala yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Tidak akan sama sekali diajak bicara oleh Allah. Ya, tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi, meminta maaf, menyesali, ya, memohon, sujud dan segala macam. Untuk berbicara dengan Allah, menyampaikan alasan-alasannya kenapa di dunia dulu melakukan kemungkaran dan kefasikan yang mereka dulu lakukan.
Karena Allah mengatakan la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Ya, tidak mensucikan mereka. Bagaimana mensucikan? Bicara saja tidak, begitu ya. Tidak akan disucikan oleh Allah, baik disucikan sebelum dia mendapatkan siksaan yang seharusnya, atau ketika dia pun disiksa, kemudian nanti disucikan oleh Allah ketika telah habis dosa-dosanya, dicuci oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, sehingga kemudian dia baru menjadi masuk ke dalam surga. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka-mereka ini adalah azab yang sangat pedih. Kemudian dalam 175 ayat 175 Allah mengatakan masih menekankan bagaimana keadaan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu tadi dan menggantinya dengan harga dunia yang sangat sedikit. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Kalau tadi Allah mengatakan ulaikal ladzina orang-orang yang di atas menyembunyikan ayat tadi, mereka itu wayashtaruna bihi thamanan qalila, menjualnya dengan harga yang sangat sedikit. Nah, di sini Allah lanjut mengatakan ulaikal ladzina ishtarawud bil huda. Mereka itulah orang-orang yang perbuatan mereka itu seperti orang-orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia punya petunjuk di tangannya, yang katakanlah itu mata uangnya. Kemudian dia pergi ke pasar membeli kesesatan. Lalu dia berikan kepada penjual kesesatan itu petunjuk yang ada di tangannya. Kemudian dia pulang membawa ad-dhalalah, ya, mengantongi ad-dhalalah, dia bawa pulang dan dia bersenang-senang dengan ad-dhalalah tersebut. Nah, di sini Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk yang begitu berharga, ya, yang nilainya luar biasa besarnya, ya. Tapi justru mereka anggap remeh, diganti cuma dengan sebuah kesesatan, ad-dhalalah. Kemudian yang kedua kata Allah, wal 'adzaba bil maghfirah. Orang-orang tersebut mengganti atau membeli azab dengan pengampunan. Sudah jelas-jelas ada pengampunan dari Allah. Cukup dengan meminta ampun, istighfar, taubat, ya, Allah akan selamatkan kehidupan mereka. Lalu maghfirah itu mereka beli, azab mereka beli dengan maghfirah. Ya, sama dengan seperti tadi, ya. Ada orang yang sudah memiliki maghfirah sebagai mata uang di tangannya, lalu dia pergi ke pasar membeli azab. Nauzubillah, ya. Azab kok dibeli begitu, ya. Kita jangankan membeli, dikasih aja kita nggak mau, ya. Nah, ini orang seperti membeli azab. Dia membelinya dengan apa? Membelinya dengan maghfirah. Sungguh suatu pemikiran yang sangat bodoh lagi dungu, ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar. Kata Allah pun tersenyum sinis melihat mereka ini. Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Maka alangkah sabarnya mereka menghadapi siksaan api neraka, ya. Sudah punya al-maghfirah dijual dengan dhalalah, atau sudah punya maghfirah dibeli dengan sudah memiliki maghfirah lalu dia jual maghfirah itu dengan azab. Sudah memiliki petunjuk lalu dia jual, dia beli kesesatan dengan petunjuk yang dia miliki di tangannya. Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Orang-orang seperti ini kok bisa, ya, kata Allah, begitu sabarnya mereka, begitu kuat dan beraninya mereka untuk menanggung siksaan api neraka yang khalidina fiha, yang kekal selama-lamanya mereka di sana. Kata Allah, kok bisa-bisanya, ya. Allah pun tidak habis pikir, begitulah bahasa kitanya, ya. Nauzubillah. Bukan berarti begitu maksudnya. Akhirnya Allah mempertanyakan, bagaimana mungkin mereka ini kok bisa-bisanya sabar menanggung siksaan api neraka, sehingga semua yang baik-baik yang ada di tangannya dia jual dengan harga yang sedikit, dia jual dengan azab, ya, dia jual untuk mendapatkan ad-dhalalah atau kesesatan. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya 176, dzalik bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Demikianlah, ya, demikianlah yang tadi disebutkan di atas itu, bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan kebenaran, ya. Demikianlah Allah ceritakan kepada kita siksa-siksa kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat tersebut dan menjual ayat-ayat Allah tersebut dengan harga yang sangat murah.
Demikian itu Allah sampaikan berupa janji-janji, ancaman kepada mereka bahwasanya Allah betul-betul menurunkan Alkitab atau Al-Quran ini bil haq, dengan kebenaran yang sangat nyata ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab ini, yaitu Al-Quranul Karim, lafi shiqaqin ba'id, sungguh mereka berada dalam kedurhakaan atau dalam penyimpangan yang sangat jauh, yaitu orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran ya, yang mengatakan Al-Quran adalah karangannya Nabi Muhammad, yang mengatakan Al-Quran itu bukan berasal dari Allah. Kata Allah, orang-orang seperti inilah yang berada di dalam penyimpangan atau kedurhakaan dan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang terakhir, Allah kemudian mengatakan, laisal birra an tuwalluhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dikatakan kebajikan itu, artinya di sini bukan saja ya. Bukanlah kebaikan itu hanya sekedar kamu menghadapkan wajah-wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Nah, di sini Allah mengatakan kebaikan itu bukan sekedar ruku' dan sujud menghadap kiblat, baik yang ke timur maupun yang ke barat, yang waktu itu ke Masjidil Aqsa dan ke Masjidil Haram. Atau di sini dalam buku tafsir, dalam tafsirnya At-Tabari juga mengatakan, bisa jadi Allah mengatakan di sini untuk menyindir orang Yahudi dan Nasrani, yang namanya kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan muka ke timur dan ke barat seperti kalian ini, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, yang menurut kalian sudah sholat, sudah beriman, ya, akan tetapi itu belum benar, kata Allah. Walakinnal birra, akan tetapi yang dikatakan kebajikan atau kebaikan itu adalah man amana billah. Nah, ini Allah tegaskan di sini. Berarti orang-orang yang sekedar menghadap barat dan timur itu tidak termasuk melakukan kebajikan. Karena yang kebajikan itu adalah yang pertama, man amana billah, orang-orang yang beriman dengan Allah. Kemudian wal yaumil akhir, beriman dengan hari kiamat, hari akhir. Ya. Allah sebutkan di sini rukun iman, meskipun dalam urutan yang berbeda ya, dengan yang dalam hadis malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kebajikan itu adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, wal malaikah, dan iman kepada para malaikat, wal kitab, dan iman kepada Alkitab, Al-Quranul Karim, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi-nabi ya, Nabi Muhammad dan kepada nabi dan anbiya sebelumnya. Nah, itu konteks iman ya, konteksnya iman itu, ya, rukun iman ya, meskipun di sini tidak disebutkan iman kepada qada dan qadar ya, karena memang sumbernya iman kepada qada dan qadar itu berasal daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi. Kalau kebajikan yang pertama itu konteksnya keimanan, beriman dengan sesungguhnya, dengan yakin dan jujur pada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan para nabinya. Konteks yang kedua yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah orang yang memberikan hartanya yang dia cintai kepada sanak kerabatnya. Kemudian wal yatama, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, yang sebelumnya telah kita jelaskan pengertian yatim ya. Wal masakin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang musafir, orang-orang yang berada dalam perjalanan yang kehabisan perbekalan, wasailin, orang-orang yang meminta-minta, para pengemis, tentunya pengemis yang benar-benar mengemis ya, bukan profesi ya, karena banyak juga pengemis kelihatannya susah, baju compang-camping, tapi di balik itu ternyata dia punya tabungan puluhan juta. Karena dia dengan mudah mendapatkan uang 100.000, 200.000 itu barang pekerjaan, uang yang sangat sedikit bagi pengemis dalam sehari ya. Kita pernah mendapatkan risetnya, seorang pengemis di lampu merah itu bisa mengumpulkan sampai 500.000 dalam sehari ya, mengalahkan gaji pegawai negeri golongan 4 sekalipun. Nah, orang seperti ini tentu bukan masuk kategori as-sailin di sini, tapi orang-orang yang betul-betul tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Kemudian wafir riqab, orang-orang yang masih dalam status perbudakan. Ya. Nah, ini konteksnya adalah muamalah, konteksnya sosial ya, memberikan harta yang dicintai. Di sini maksudnya bukan zakat Bapak dan Ibu. Kalau zakat itu sudah jelas ya, bukan memberikannya dalam hal yang dicintai lagi, tapi adalah berapa harta yang kita miliki, nisabnya, haulnya, maka segitu yang kita berikan. Tapi yang konteks di sini adalah bersedekah, berinfak, memberikan apa yang kita cintai ya. Apa-apa yang kita cintai diberikan kepada, yang pertama disebut adalah dzawil qurba,
saudara ya, family ya, orang-orang terdekat kita, karena mereka lah yang paling utama untuk kita santuni. Kemudian anak-anak yatim, anak-anak yang telah meninggal ayahnya ya, yang dalam kategorinya anak yatim itu sampai dia berusia baligh ya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya setiap bulannya. Wa benas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir yang kehabisan perbekalan. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, yang kesusahan ya. Meskipun di dalam surah yang lain, surah Ali Imran, orang-orang sailin ini banyak orang-orang yang tidak meminta, tidak mau meminta karena ada rasa izzah, rasa harga diri dalam dirinya. Justru orang-orang seperti ini yang harus dibantu. Berbeda dengan orang sailin, kita tidak memberi, mungkin dia pindah ke orang B, orang C, orang D, dia diberi. Tapi ada orang-orang yang memang dia sangat butuh. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak mau meminta-minta, menengadahkan tangan kepada orang lain karena malu, karena rasa izzah, rasa harga diri yang ada pada dirinya. Namun dia sangat membutuhkan. Nah, orang-orang seperti ini lebih utama untuk dibantu, yang tentunya untuk mengetahuinya tidak mudah ya. Karena biasanya orang-orang seperti ini berusaha menyembunyikan kebutuhannya meskipun dia dalam keadaan sangat membutuhkan. Adapun orang-orang peminta-minta gampang ya. Pindah ke orang satu nggak dikasih, pindah lagi ke orang dua dikasih, pindah ke orang tiga dikasih, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian orang-orang dalam perbudakan ya, yang masih dalam tanggungan majikannya belum dibebaskan. Nah, ini juga diperintahkan oleh Allah kalau kita ingin melakukan kebajikan. Wa aqamas shalah, tadi konteksnya sosial, muamalah. Yang pertama tadi atas akidah, keyakinan. Nah, sekarang Allah masuk kepada ibadah. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, nah, kan berbeda ya. Yang tadi di atas adalah sedekah, diberikan dengan rasa sukacita, dengan ikhlas kepada orang-orang yang tadi kita sebutkan. Yang kedua adalah wa ataz zakah. Ini konteksnya kewajiban ya. Jadi yang zakat pasti wajib. Itu diserahkan kepada amilnya, silahkan nanti kepada amil zakat yang mendistribusikan kepada para mustahiknya. Namun yang di atas tadi kalau bisa kita yang memberikan ya, biar ada di situ ta'liful qulub ya, sambung hati ya, tali asih di antara yang memberi dan yang menerima. Kemudian dalam konteks yang ketiga adalah ibadah. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, ini konteksnya adalah akhlak. Akhlakul karimah, orang-orang yang menepati janjinya jika mereka berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan begitu juga orang-orang yang sabar ketika dia ditimpa dengan kesengsaraan dan disimpa dengan kesempitan ya. Al-ba'sa wa hinal ba's. Di sini dua kali Allah kurang. Al-ba'sa yang pertama bisa jadi dalam bentuk kesusahan, kesengsaraan, tidak punya harta ya, kesempitan hidup, atau ad-dharra dalam ditimpa musibah, bencana yang membuat mudarat baginya, atau wahinal ba's. Wahinal ba's ini artinya peperangan, huru-hara, kekacauan suatu negeri yang menyebabkan ketakutan, kelaparan dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang bisa sabar di dalam melalui tiga situasi ini, dan begitu juga orang-orang yang tadi kita sebutkan di atas, kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Jadi orang yang beriman itu kategorinya ada 4 kelompok ternyata Bapak dan Ibu ya, berdasarkan surah Al-Baqarah 177 ini. Pertama konteksnya iman kepada Allah, akidah ya, iman pada Allah, iman kepada akhir-akhir, iman kepada Alkitab, iman kepada para nabi. Kemudian konteks yang kedua adalah muamalah ya, memberikan harta, bersedekah, membantu orang lain, kepada sanak keluarga, kepada orang yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang dalam perbudakan. Dan konteks yang ketiga adalah ibadah, wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan yang keempat akhlak. Jadi akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak, 4 dimensi Allah sebutkan di sini. Maka mereka itulah Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang yang betul-betul jujur dengan keimanannya, benar dalam keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah ya. Kita sekarang dalam bulan puasa, tujuan puasa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana bertakwa itu? Di sini Allah jelaskan. Makanya kalau kita ingin mencari penjelasan Al-Qur'an, carilah di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an
setahu yang pernah saya teliti, hanya 3 tempat Allah menyebutkan apa saja perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan sehingga orang tersebut masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa. Ayat yang pertama, surah Al-Baqarah, ayat 100 sampai 5 ya. Ulaika ala hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Di ayat-ayat berikutnya sampai 5 Allah jelaskan ya, beriman dengan yang ghaib, beriman mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya, dan beriman dengan hari akhir, dan berinfak ya atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Lebih lengkap lagi Allah katakan kriteria orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surah yang lain, surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dan surganya Allah yang disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Langsung dijelaskan dalam ayat berikutnya ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bernafkah, berinfak, bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah, menahan emosi. Ya, wal afina 'anin nas, orang-orang yang mudah memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan tadabbur Al-Quran kita pada pagi hari ini, ayat 172 sampai 177 daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita akan kebenaran agama Allah ini, dan menambah ilmu dan wawasan kita, sehingga dengannya insya Allah kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian serta salah dan khilaf dalam perkataan. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.